Jadi setiap saya mau naik, saya dipanggil berasal dari non muslim tadinya, walaupun akhirnya muslim semua ya. Orang Islam itu bodoh, kriminal. Kenapa dianggap kriminal? Tahu kalau ada yang sidang pakai peci, pakai jilbab, tahu? Yang tadinya rambutnya pirang jadi pakai jilbab, tahu? Nah, jadi dianggapnya kriminal kayak gitu. Terus kalau ada maling ketangkap, begitu dilihat, ternyata KTP-nya muslim ya, Islam gitu ya. Jadi dari keluarga yang sangat benci Islam gitu kan, bagi kami mualaf yang benar-benar udah lillahi ta'ala, udah kuat azamnya. Ngerti lah azam ya, bahasa Arab ngerti ya. Alhamdulillah pada siang hari ini ya kita bisa kumpul di sini ya, semuanya dalam rangka syiar Islam juga, dalam rangka dakwah kebetulan. Dan alhamdulillah kebetulan saya belum kenal juga sama Ustaz. Adik orang yang nggak akan pernah tua pokoknya. Oh iya, adik terus. Jadi terima kasih buat Ustadz dan asatidz yang lain kebetulan yang di sini yang bareng saya kesini nih, mungkin saya yang paling junior keilmuannya gitu. Rata-rata Ustadz juga, terus ya aktivis dakwah lah yang luar biasa gitu. Kalau saya pribadi, saya ini turunan Chinese. Kalau dibilang turunan nggak asli mungkin ya, masih istilah kata boleh katakan 90% lebih itu Chinese. Dan papa itu kelahiran pertama di Indonesia. Jadi kakek saya itu perantau dari Tiongkok. Dari pihak papa. Kalau dari pihak mama itu di Kalimantan, Cina Kalimantan. Kalau pernah dengar istilah kata Cina Benteng nggak? Nah, Cina Benteng itu biasanya diistilahkan kepada Cina yang lahir di Indonesia. Kayak gitu. Jadi biasanya di daerah Benteng sana, di mana di Tangerang sana gitu. Nah, nama saya sebenarnya itu Lu Kuang I. Ya, Lu Kuang I. Lu itu marga. Marga. Lu Kuang I. Ya sudah, kalau nggak tahu Muhammad Rogoni aja kalau di Indonesia. Jadi maksudnya Lu itu marga, Kuang itu cahaya, nur kan, I itu kejayaan, artinya kaya. Jadi Goni kan. Kayak gitu. Enggak, tapi bahasa nama muslimnya saya bukan Muhammad Rogoni, Muhammad Abdul Aziz. Gitu. Cuman kalau Lu itu disandingkan di belakang tuh nggak ada di KTP. Itu cuman menandakan bahwa saya ini dari Chinese gitu. Kok bawa-bawa marga? Oh iya, karena dakwah yang saya usung ini dakwah kabilah. Tahu kabilah? Kabilah Quraisy gitu kan ya. Kabilah apa? Gifar gitu kan. Jadi saya ngambilnya kabilahnya nih, kabilahnya suku Chinese. Nah, dakwah kita itu di suku Chinese. Makanya saya mendirikan sebuah komunitas namanya Tionghoa Muslim. Tadinya Indonesia, karena bentrok namanya. Terus kita juga mau go internasional. Indonesia ini bentrok dengan PT, Persatuan Imam Tauhid Indonesia itu. Nah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Nah, Tionghoa dan Indonesianya ada. Jadi kita disuruh pilih salah satu. Kita nggak mungkin ninggalin Tionghoanya karena dakwah kabilah. Kalau Tionghoanya dihapus berarti kabilahnya hilang gitu. Nah, karena kita mau go internasional, maka kita rubah jadi Tionghoa Muslim. Muslim ini tanda ejaan lama. Ejaan lama apa? Kita mengusung dakwah pembauran antara etnis Chinese dengan etnis Indonesia atau pribumi. Pribumi ini bukannya hina, tapi penduduk asli, artinya tuan rumah. Kalau kami mau mindset seperti itu, pribumi itu adalah tuan rumah. Seperti sini, pribuminya antum semua. Saya nih bukan pribumi, saya tamu. Nah, gitu seperti itu. Nah, karena kita mau go internasional. Kenapa go internasional? Ternyata perwakilan kita sudah ada di Australia. Bahkan liputan masjid yang dibangun dari gereja yang dijual sudah ada dari Australia. Jadi kita sudah punya liputan dari sana. Di Malaysia ada, di Arab Saudi ada gitu perwakilan, walaupun cuma perwakilan gitu kan. Perwakilan artinya 1-2 gitu. Dan akhirnya kita jadikan I-nya itu tidak dirubah, tetap TMI tapi Tionghoa Muslim, ejaan lama. Artinya kita mengusung dakwah pembauran yang dicanangkan oleh dulu Pak Harto dulu tuh kan. Nah, itu nggak ada salahnya kita ambil gitu. Karena inaman muslimana ikhwan. Nah, jadi muslim itu saudara apapun sukunya gitu. Terus kita ganti I-nya jadi inspiration. Pakai bahasa Inggris, tandanya kita itu mau go
internasional. Dari mana berdirinya Tionghoa Muslim Inspiration? Nah, ceritanya gini. Saya ini orang yang nggak dimaui, nggak diwadahi. Jadi setiap saya mau naik, saya dipangkas. Makanya suatu saat saya ceramah ditanya, Ustaz, apa yang ujian terberat yang antum hadapi? Saya nih, saya ceritakan. Keluarga saya non-muslim, keluarga saya berasal dari non-muslim tadinya, walaupun akhirnya muslim semua ya. Terus menentang keras Islam, menganggap Islam itu remeh, menganggap orang Islam itu bodoh, kriminal. Kenapa dianggap kriminal? Tahu kalau ada yang sidang pakai peci, pakai jilbab, tahu? Yang tadinya rambutnya pirang jadi pakai jilbab, tahu? Nah, jadi dianggapnya kriminal kayak gitu. Terus kalau ada maling ketangkap, begitu dilihat, ternyata KTP-nya Muslim ya, Islam gitu ya. Jadi dari keluarga yang sangat benci Islam gitu kan, saya itu. Terus ditanya, apakah cobaan terberat, halangan terberat itu dari keluarga? Kira-kira dari mana? Saya ini muslimnya ini 3 tahun lebih, 4 tahun saya sembunyi-sembunyi. Jadi cobaan terberat dalam hidup saya dari mana? Hah? Dari keluarga? Kalau saya ketahuan, saya diusir, saya nggak diakuin. Iya benar, dari keluarga? Enggak, bukan dari keluarga. Bagi kami mu'alaf yang benar-benar udah lillahi ta'ala, udah kuat azamnya. Ngerti lah azam ya, bahasa Arab ngerti ya? Iya. Azam yang ketika cinta bertasbih. Jadi waktu berapa menit? Waktu berapa menit? Lanjut. Jadi bagi mu'alaf yang udah berazam untuk menjadi muslim yang kuat, apalagi sudah berkata nahnu du'at qabla kulli syai'in, artinya apa? Ngerti ya? Gak usah terjemahinnya, pondok ini ya. Terjemahin nggak? Terjemahin. Ntar salah terjemahannya, saya malu ini. Jadi sudah berazam gitu, sudah bertekad, kami ini dai, apapun profesi kami, profesi utamanya itu dai. Jadi katanya, kalau apa profesinya? Dai lah gitu. Terus sampingannya tukang servis komputer. Kalau nggak mau bilang tukang servis komputer, ya udahlah tukang solder aja dah, kan gitu. Jadi saya kalau ketemu tuh dengan teman-teman alumni itu tanya kerjanya apa, tukang solder, saya bilang. Solder apa? Komputer. Maksudnya? Ya bahasa kerennya teknisi sih, saya bilang. Cuman buat apa nyombong-nyombongin? Kerjaannya juga nyolder kan, gitu kan? Main panas kan? Cuman jangan macam-macam, solder itu banyak. Ada solder uap, ada solder torch, solder las, ada solder yang biasa manual, paling kalian tahunya manual ya, sama uap ya, belum tahu solder las. Belum tahu kan? Jadi solder itu juga banyak ilmunya gitu, dan digunakannya juga di tempat tertentu gitu. Jadi kembali tadi, ketika ditanya apa profesinya, dai, kayak gitu, dai. Ini kebetulan saya ketemu dengan mudirnya anak saya nih. Jadi saya bilang, sempat ngomong dulu sama pimpinannya mudirnya, anak masuk ke pondok, ketika keluar dia tidak bisa berdakwah, buat apa? Sampai seperti itu. Prinsip saya seperti itu. Minimal berdakwah untuk keluarganya sendiri, dan untuk jangan cuma keluarganya, lingkungannya, tetangganya, itu minimal. Buat saya minimal. Jadi kalau udah jadi muslim, kita harus bisa berdakwah untuk keluarga dan minimal tetangga. Gak perlu pegang mic kalau berdakwah itu. Artinya akhlak kita sehari-hari, kejujuran, orang lihat kita nyaman, orang dengan kita dekat, dengan kita ngerasa nyaman gitu kan. Muslim kan bagaikan lebah ya. Nah seperti itu. Jadi balik lagi ke tadi, nyambung tenang, walaupun balik nyambung, asal didengerin aja. Ketika ngedengerin saya, kosongin pikiran, dalam artian kosongin jangan mikir apa, jadi terima aja sambil zikir gitu. Bukan artian kosong terus ngelamun. Kesurupan nanti. Kesurupan kalau ngerupnya saya kasar loh. Saya tabuk beneran loh. Agak seperti solder. Serius. Di setrum kan. Saya kalau misalnya ngerupnya nggak keluar-keluar, saya ambilin adaptor 20 volt. Beneran, serius. Jadi nggak main-main saya. Saya ngambil prinsipnya Imam Syafi'i. Jadi kalau misalnya ngerupnya itu jangan dirayu-rayu. Bentak, nggak mau, ajar. Kayak gitu. Jangan kesurupan. Kalau misalnya kesurupan, saya galak kalau ngerupnya. Jadi saya mana tadi? Hah? Solder aja ingetnya. Enggak. Jadi kalau dengerin saya terima. Bahkan dosen itu nggak bisa nerima apa yang saya bicarakan kalau dia masih ngerasa dia pintar. Karena dia berpikir. Jadi kalau berbicara dengan saya udah terima aja padanya. Nanti nyambung, selalu nyambung. Nah,
Balik lagi, ini akan nyambung nih. Ketika muslim, ketika mu'alaf itu sudah bertekad untuk jadi mu'alaf, untuk jadi muslim, untuk jadi dai, diusir dari keluarga itu biasa. Biasa. Tahu Ustaz Demi, itu sampai sekarang nggak diterima sama keluarganya. Kalau nggak salah, kabar terakhir saya ketemu kurang lebih 2 tahun yang lalu. Benar ya? Bang Iwan, Ustaz Demi. Ya Bang Iwan ya, belum diterima ya? Ya. Belum diterima. Ibunya misionaris soalnya. Iya, belum diterima sampai sekarang. Kayak gitu. Lebih tua dari saya, lebih senior dari saya. Coba bayangin. Itu biasa diusir dari keluarga, dicoret biasa. Nggak dikasih warisan biasa, dipukul biasa. Itu bukan cobaan berat. Makanya ketika saya ditanya, cobaan terberat dari antum apa? Cobaan terberat dari saya adalah orang-orang Islam itu sendiri yang berada dalam dakwah. Saya itu setiap mau naik dipangkas, setiap mau naik dipangkas, mau naik dipangkas gitu. Bahkan ketika saya itu ada di sana ini, saya ngajar ngaji. Itu yang ngaji ke saya diambil. Nggak boleh, saya belum boleh ngajar ngaji gitu. Nah, yang namanya ngaji udah enak, udah nyaman gitu, dipindah ke gurunya, mau nggak? Kalau di pondok mau nggak mau kan? Kalau yang umum, cuma ngaji mingguan, nggak mau, bubar. Sampai sedemikiannya saya itu ditahan gitu. Jadi cobaan itu dari orang Islam itu sendiri gitu. Makanya ketika kita jadi orang Islam, usahain kita itu bisa berdakwah untuk diri kita sendiri, untuk keluarga dan untuk tetangga. Kalau kalian enak, di sini suruh ngaji ya, pulang diomelin nggak kok kabur? Ada yang kabur? Ada yang pernah kabur? Ada nggak? Siapa yang pernah kabur? Angkat tangan, nggak masalah. Nggak masalah, itu pengalaman seumur hidup tak terlupakan. Bagus itu. Siapa yang loh, salah saya. Iya, pengalaman bagus itu. Cuman bagusnya diambil ibrohnya. Siapa yang pernah pulang kabur? Nggak masalah. Angkat tangan, nggak masalah. Yang pernah kabur angkat tangan. Nggak apa-apa, kita doakan nanti yang kabur ini nanti jadi ustadz kondang dan banyak jamaahnya. Amin Allahumma. Itu pengalaman yang luar biasa dan tak terlupakan. Jangan salah. Kullu bani Adam khata' ya. Iya kan? Yang terbagus dari yang mereka yang salah itu at-tawab. Mereka yang bertaubat. Kita doakan, siapa tahu kan gitu. Tahu nggak? Saya ini biangnya bolos. Satu kelas bolos gara-gara saya. Saya bolos sendiri. Serius, bolos sendiri. Karena kenapa? Karena sama guru saya ketika izin saya dibilangnya bolos. Saya bolos sekalian.